gambar tertangkap layar artikel di situs Tirat Times yang berisi pernyataan bernada mengancam dari Presiden Israel terhadap Indonesia beredar di media sosial, friend. Jadi buat kalian pasti sudah tahu kan, friend, terkait Israel akan menyerang Indonesia dan ada yang mengarang artikel bla 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 bla. Makanya dengarkan ulasan Mimin. Nah, friend, usut punya usut. Artikel tersebut berjudul Presiden Israel, bila terus ikut campur kami berjanji akan buat Indonesia seperti Palestina. Wow, sangat-sangat mengerikan nih, friend. Usut punya usut, friend. Di Facebook, gambar tertangkap layar itu diunggah oleh salah satu akun Muhammad Rahfal, yakni pada 19 Juli tahun 2020. Akun ini memberikan narasi ngelawakkan hingga artikel ini dimuat. Gambar tertangkap layar itu telah dikomentari sebanyak 133 kali dan dibagikan sebanyak 119 kali. Apakah benar Presiden Israel janji bikin Indonesia seperti Palestina jika ikut campur? Kira-kira jika tanggapanmu bagaimana, friend, terkait hal ini? Silahkan tulis bacotnya di kolom komentar. Nah, friend, berdasarkan penelusuran tim-tim yang sangat profesional, artikel di situs Tiras Times yang memuat pernyataan Presiden Israel, Reuven Rivlin, itu dimuat 3 tahun yang lalu, yakni pada 20 Desember tahun 2017. Artikel ini menyebutkan bahwa ancaman Rivlin dilontarkan karena situs-situs mereka dibombardir oleh para peretas yang mayoritas berasal dari Indonesia, friend. Jadi, menurut Mimin, yakni ancaman tersebut adalah hoax yang benar karena di saat itu tim intelek atau yang sering disebut cyber atau apalah itu meretas situs-situs punya Israel. Di saat itu Israel jengkel, friend. Jadi melontarkan ancaman tersebut karena ya maklumlah, friend, orang Indonesia tidak kekurangan orang yang mempunyai IT. Nah, ini sungguh membanggakan, bukan? Bagaimana Papa Kardun terkait Indonesia punya ahli IT? Papa Kardun masih mabar. Ya, termasuk Mimin juga. Bercanda, friend. Nah, friend, karena masalah itu, Rivlin meminta warga Indonesia tidak mencampuri urusan Israel, khususnya para hacker tanah air, untuk tidak menyerang situs-situs Israel. Jika pemerintahan itu tidak diindahkan, Israel bakal menyerang Indonesia sama halnya seperti Palestina. Tidak segampang itu, Guru Guzo. Rivlin mengatakan Israel bisa saja menghentikan aksi jika Indonesia tidak ikut campur masalah Israel. Kecuali itu, perintah atau gabungan Indonesia dengan PBB. Kalau hanya relawan maupun sekelompok orang yang kami anggap ilegal, kami tidak akan segan-segan membuat nasibnya sama dengan Palestina. Jadi ungkap Presiden Israel seperti itu, kan? Untuk memverifikasi klaim dan artikel di situs Tiras Times itu bahwa Rivlin mengancam Indonesia, menurut majalah Tempo menelusuri pemberitaan media arus utama dengan memasukkan kata kunci Presiden Israel ancam Indonesia di mesin pencarian Google, dan hasilnya tidak ditemukan berita terkait ancaman dari Rivlin itu di media arus utama. Jadi di Google pun tidak ada. Mimin pun cari kesana kemari terkait ancaman Israel ke Indonesia ini tidak ada, friend. Nah, narasi serupa justru ditemukan pada video yang di kanal YouTube Gang Pro Gaming pada 19 Juli tahun 2020 yang berjudul Presiden Israel, bila hacker Indonesia terus ikut campur, kami buat Indonesia seperti Palestina. Narasi yang dibacakan dalam video berdurasi 2 menit 12 detik tersebut identik dengan narasi di artikel Tiras Times. Jadi ini adalah berita lama yang diunggah kembali, friend. Bagaimana, friend, menurut kalian terkait hal ini? Silahkan tambah bacotnya di kolom komentar. Nah, friend, namun kanal Gang Pro Gaming mencantumkan tautan artikel di situs merdeka.com sebagai sumber informasinya, bilang ini hoax. White bro, ada artikelnya untuk memastikan, lihat sendiri, oke? Demikian keterangan yang ditulis oleh kanal Gang Pro Gaming pada videonya. Nah, friend, sumber informasi yang dimaksud oleh kanal Gang Pro Gaming adalah berita di situs merdeka.com yang berjudul Diserang Hacker Indonesia, Israel ancam melakukan balasan. Berita yang dimuat pada 22 November tahun 2012. Jadi ini berita yang sudah basi, friend. Ini menceritakan perang di dunia maya sebagai imbas invasi Israel di wilayah jalur Gaza Palestina ketika itu. Jadi hacker-hacker Indonesia tidak terima jika Gaza diserang Israel, makanya situs-situs di sana oleh hacker Indonesia dibombardir, friend. Nah, didorong sentimen solidaritas sebagai sesama negara
Muslim, beberapa hacker Indonesia menyerang sejumlah server dan situs Israel. Tak lama kemudian, Otoritas Keamanan Internet Indonesia atau Indonesian Security Incident Response Team atau yang sering disebut IDSIRTI mengabarkan adanya pemberitahuan dari otoritas Israel bahwa mereka bakal melakukan serangan balasan terhadap DNS server Indonesia yang menyasar domain-domain berakhir.id. Jadi, bagi kalian yang punya domain yang berakhir.id, di saat itu tidak aman karena bisa diserang Israel sewaktu-waktu, Brand. Nah, Brand, Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Andi Budiansyah, mengatakan sudah mendengarkan informasi tersebut bahwa ada ancaman dari Israel. Namun dari hasil pemeriksaan sementara, belum ada serangan yang dilancarkan hacker Israel di domain Indonesia. Sejauh ini belum ada serangan, tapi kemarin memang ada notifikasi Frisk.org, itu lembaga semacam IDSRTI yang Israel, ujarnya pada tahun 2012 yang lalu. Sumber yang digunakan ini juga tidak relevan dengan klaim Presiden Israel janji bikin Indonesia seperti Palestina jika terus ikut campur. Pasalnya, berita di situs merdeka.com itu dimuat pada November tahun 2012. Sementara Rivlin baru terpilih sebagai Presiden Israel pada Juni tahun 2014. Jadi ini adalah bacot-bacotnya netizen Indonesia ya, Brand. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Kesimpulannya, menurut Mimin, Brand, berdasarkan pemeriksaan fakta yang ditulis Tempo, klaim bahwa Presiden Israel janji bikin Indonesia seperti Palestina jika terus ikut campur adalah klaim yang keliru. Tidak ditemukan informasi dari otoritas resmi manapun, pemberitaan media arus utama yang menyebutkan adanya ancaman dari Presiden Israel bahwa Indonesia akan dibuat seperti Palestina jika terus ikut campur. Tapi jika dibuat seperti Palestina beneran, ya pasti warga negara Indonesia pasti ikut berperang membela NKRI. Siapa yang takut, Brand? Karena apa? Karena militer Indonesia lebih kuat dibanding Israel sesuai dengan global firepower. Bagaimana, Brand, menurut kalian terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar.